Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Jumadil dari kelompok 10. Anggota saya yaitu Vincentius Erik Kartika, yang kedua yaitu Herdiansyah dan Yastin. Sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dangke, makanan khas dari Sulawesi Selatan, khususnya yaitu daerah Endrekang. Sejarah dangke. Dangke adalah makanan tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejarah panjang terbentuknya dangke dimulai dari abad ke-17. Pada masa itu, terjadi pertemuan antara para pedagang Tiongkok dan pedagang bangsa Bugis Makassar di daerah Sulawesi Selatan. Pedagang Tiongkok membawa keahlian dalam pembuatan tahu, sementara bangsa Bugis Makassar memiliki tradisi penggemukan kerbau. Melalui pertukaran pengetahuan dan teknik, mereka mengembangkan proses pembuatan dangke dengan menggunakan susu kerbau sebagai bahan utamanya. Proses pembuatan dangke melibatkan fermentasi susu kerbau dengan menggunakan tahu sebagai starter atau pengawet alami. Susu kerbau yang telah difermentasi kemudian diproses lebih lanjut dengan cara dipadatkan dan diolah menjadi blok dangke yang keras. Dangke memiliki rasa yang khas dan tekstur yang kenyal. Makanan ini kemudian menjadi populer di Sulawesi Selatan dan menjadi bagian penting dari budaya makanan setempat. Dalam perkembangannya, dangke juga mengalami variasi dalam bahan baku yang digunakan. Selain susu kerbau, beberapa daerah di Sulawesi Selatan juga menggunakan susu sapi atau susu kambing dalam pembuatan dangke. Hingga saat ini, dangke tetap menjadi salah satu makanan tradisional yang populer di Sulawesi Selatan dan banyak diminati oleh wisatawan serta penduduk setempat. Secara keseluruhan, olahan susu menjadi dangke di Sulawesi Selatan memiliki latar belakang budaya, ketersediaan sumber daya, nilai gizi, teknologi pengolahan, dan aspek ekonomi yang mempengaruhi tradisi. Latar belakang pengolahan susu menjadi dangke. Yang melatar belakangi pengolahan susu menjadi dangke yaitu yang pertama tradisi dan warisan budaya. Dangke adalah salah satu makanan tradisional Sulawesi Selatan yang telah ada sejak lama. Orang-orang di daerah ini telah mengolah susu menjadi dangke secara turun-temurun sebagai bagian dari warisan mereka. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Sulawesi Selatan memiliki potensi peternakan yang cukup baik, terutama dalam hal pengembangan peternakan sapi. Ketersediaan susu sapi sebagai bahan baku memungkinkan orang-orang Sulawesi Selatan untuk mengolah susu menjadi produk olahan, termasuk dangke. Yang ketiga yaitu ketersediaan teknologi pengolahan. Orang-orang Sulawesi Selatan telah mengembangkan teknik pengolahan susu menjadi dangke selama bertahun-tahun. Proses pengolahan dangke melibatkan fermentasi susu dengan menggunakan enzim yang terkandung dalam cairan getah pepaya. Metode ini telah diwariskan secara turun-temurun dan terus berkembang hingga saat ini. Yang keempat yaitu nilai ekonomi. Dangke juga memiliki nilai ekonomi yang penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Produk dangke dapat dijual secara lokal maupun di pasar-pasar tradisional, memberikan kesempatan bagi peternak dan pengolah susu untuk memperoleh pendapatan tambahan. Macam-macam olahan dangke. Yang pertama yaitu dangke goreng. Dangke goreng diolah, dipotong-potong dan digoreng hingga kecoklatan. Biasanya disajikan dengan saus cabai atau saus kacang sebagai cemilan atau makanan pendamping. Yang kedua yaitu dangke bakar. Dangke dipanggang atau dibakar di atas bara api hingga matang dan memiliki aroma yang khas. Biasanya disajikan dengan nasi dan sambal sebagai hidangan utama. Yang ketiga yaitu dangke rica-rica. Dangke dimasak dengan bumbu rica-rica yang pedas, yang terdiri dari cabai, bawang, jahe, serai, dan rempah-rempah lainnya. Hasilnya adalah hidangan pedas yang kaya rasa. Yang keempat yaitu dangke sup. Dangke dipotong-potong dan dimasak dalam kuah kaldu dengan tambahan sayuran dan bumbu-bumbu. Ini menghasilkan hidangan sup yang gurih dan lezat. Yang kelima yaitu dangke bambu kuning. Dangke dimasak dengan bambu kuning yang terbuat dari kunyit, bawang merah,
bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Hidangan ini memiliki warna kuning cerah dan rasa yang khas. Yang keenam yaitu dangke panggang. Dangke dipanggang dalam oven atau grill hingga matang dengan tambahan bumbu dan rempah-rempah sesuai selera. Ini menghasilkan hidangan yang renyah di luar dan lembut di dalam. Yang ketujuh yaitu dangke salad. Dangke dipotong dadu dan digunakan sebagai bahan utama dalam salad dengan tambahan sayur segar, dressing, dan bahan pelengkap lainnya. Kandungan gizi dangke. Dangke kaya akan protein dengan kandungan sekitar 17-20 gram per 100 gram. Selain itu, dangke mengandung lemak sekitar 15-20 gram per 100 gram, karbohidrat sekitar 2-3 gram per 100 gram, serta kalsium, fosfor, dan vitamin B12 dalam bervariasi tergantung pada proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan. Fungsi atau manfaat dangke. Yang pertama yaitu sumber protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua yaitu vitamin B12 untuk saraf dan produksi sel darah merah. Yang ketiga yaitu kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang keempat yaitu probiotik alami untuk meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Sekian, terima kasih.